Wanita pengemudi pertama kali mengendarai mobil. Setelah naik, dia tidak tahu di mana harus memasukkan kunci. Melihat ke kiri dan kanan, sang direktur sangat bingung. Akhirnya, dia memberitahunya untuk menekan tombol bulat itu. Di bawah bimbingan sang direktur, wanita pengemudi akhirnya menemukan cara untuk menyalakan mobil dengan benar. Kemudian, menyalakan mesin, mengganti gigi, dan mengisi bahan bakar, semuanya dilakukan dengan lancar. Namun, dalam sekejap, wanita pengemudi melakukan pengereman mendadak. Sang direktur langsung terkejut dan dengan marah bertanya apakah sang gadis benar-benar bisa mengemudi. Sang gadis merasa malu dan menjawab. Biasanya dia mengemudi dengan sangat profesional. Hari ini adalah pertama kalinya dia mengendarai mobil mewah. Setelah mengenal performa mobil, akhirnya dia berhasil meluncur ke jalan dan mengikuti instruksi sang direktur untuk pergi ke lapangan panahan. Sang direktur segera mengambil busur dan panah untuk menembak, namun setiap panahnya justru jauh dari sasaran. Cara beroperasi yang buruk membuat sang gadis tidak tahan melihatnya. Sang direktur juga merasa agak malu dan segera memanggil sang gadis untuk istirahat. Sang gadis mengambil busur dan panah, hanya melihat sekilas sasaran di kejauhan, lalu menarik panah dan membentangkan busur. Dalam sekejap, satu panah tajam mengenai sasaran dengan tepat. Sang direktur melihat kejadian itu dan dengan tidak percaya bertanya kepada sang gadis bagaimana dia bisa menembak dengan begitu tepat. Sang gadis dengan acuh tak acuh memberitahunya bahwa menembak adalah salah satu mata pelajaran yang paling umum saat dia menjadi tentara. Ternyata sang gadis adalah pasukan khusus di militer. Menembak bagi sang gadis adalah hal mudah. Dia bahkan ingin mengajari sang direktur beberapa hal. Hal ini membuat sang direktur merasa sangat tersinggung dan emosinya sangat terpancing. Tanpa sengaja, sang direktur tergelincir karena menginjak batu dan menarik sang gadis jatuh bersamanya ke tanah. CEO tiba-tiba menerima telepon dari teman sekolahnya, mengundangnya ke reuni teman sekolah dan meminta setiap teman pria untuk membawa seorang wanita sebagai pasangan. CEO yang sudah lajang selama 30 tahun bingung dari mana bisa mendapatkan pasangan wanita. Dalam kebingungannya, ia melihat ke arah sopir wanita di bawahnya, merasa bahwa penampilannya layak dan tidak akan memalukan jika dibawa ke acara tersebut. Maka, ia memberikan tugas pada wanita itu. Aku akan pergi ke reuni teman sekolah, butuh seorang wanita sebagai pasangan. Kamu berdandanlah dan jadilah pasanganku. Jangan melihat, cepat pergi. Pak Gu, ada yang bisa saya bantu? Bawa dia memilih pakaian, pilih yang kamu suka. Baik, Pak Gu, tidak masalah, silakan masuk. Ini semua koleksi terbaru. Bagaimana kalau kita lihat yang di sana? Pakaian ini sangat cantik. Pasti tidak murah ya? Gaun malam ini 60.000. Pak Gu sudah bilang, pilih yang kamu suka. Aku rasa warna pakaian ini terlalu cerah. Pakaian ini bagus. Aku suka pakaian ini. 10.000 untuk set ini. Satu pakaian hampir setara dengan setengah gajiku selama setengah tahun. Astaga, ini terbuat dari bahan apa? Bisa lebih murah? Tidak perlu. Ya, pilih yang ini saja. Sebagai sopir grup Gusi, seharusnya cukup mahal. Cocokkan dengan sepatu ini. Silakan, Nyonya, di sini. Baik. Sudah selesai. Tak terbayangkan kamu begitu cantik setelah berdandan dengan rapi. Bos Gu. Pakai baju ini saja. Tidak ada sedikit pun sikap pria sopan. Bos Gu. Belum membayar. Seluruh mal ini adalah milikku, tidak perlu membayar. Ayo cepat. Malang sekali di hari pertama kerja. Dituntut untuk memakai sepatu hak tinggi. Tidak diberi uang lembur. Tunggu aku. Teman-temanku mengumumkan pertemuan. Kamu pergi ke sana. Mengerti? Ada lagi. Nama kamu terlalu biasa. Mulai sekarang, panggil saja kamu Mary. Mary. Maaf, ada apa? Maaf, Bos Gu. Ini pertama kalinya aku memakai sepatu hak tinggi. Agak tidak nyaman. Sebagai seorang wanita, kalau tidak bisa memakai sepatu hak tinggi, kamu tidak berlaku seperti pria sejati. Tidak ada sedikit pun sikap pria sopan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lama tidak bertemu. Selamat datang teman sekelas lama. Selamat datang. Silakan masuk. Manusia hutan. Apa-apaan ini? Kalau begini terus, aku pergi. Hanya bercanda. Ini adalah... Perkenalkan, pacar saya.
Mary. Halo semuanya. Bos Gu, kapan kamu punya pacar? Aku bahkan tidak tahu. Aku dan Gu Sunan adalah kekasih. Mengapa harus lapor ke kamu? Tidak perlu. Aku ke kamar mandi dulu. Aku ikut denganmu. Namaku Zhou Yunyun. Ibu kota Sihai. Tidak tahu kamu bekerja di industri apa? Transportasi. Tas kamu terlihat bagus. Merek apa? Saya membelinya juga. Diberikan oleh bosku. Saya juga tidak tahu di mana membelinya. Kamu pakai merek kosmetik apa? Kamu bukan ditugaskan oleh bosku untuk menggantikannya, kan? Aku dan bosku saling mencintai dengan tulus. Sudah berapa lama kalian kenal? Kami bertemu saat perjalanan berjalan kaki di padang pasir. Ulang tahun bosku akan segera tiba. Kamu berencana memberinya hadiah apa? Hai, ini. Aku sudah menyiapkan satu set untukmu. Hadiah dari perjalanan berjalan kaki di padang pasir. Kamu suka? Kamu berencana memberinya hadiah apa? Hai, ini. Tentu saja harus dirahasiakan. Harus dirahasiakan, kan? Ulang tahun bosku sudah lewat. Kamu bahkan tidak tahu kapan ulang tahunnya. Masih berani bilang kamu pacarnya. Kamu benar-benar menganggap Zhou Yi bodoh, kan? Kamu bilang kamu bekerja di bidang transportasi. Perusahaan mana? Merek apa? Kamu bukan tukang antar makanan, kan? Saya sudah bilang, bagaimana mungkin selera matanya seburuk itu? Bahkan dengan pakaian mewah sekalipun, tidak bisa menyembunyikan sifat pelitmu. Sudah cukupkah omongannya? Bagaimana bisa terbongkar? Merasa bersalah. Kamu bukan bosku, kan? Kamu baru pulang dari tempat bersalin, kan? Bersihkan mulutmu. Kamu berani memukulku. Berhenti. Saya akan menemani kamu pergi. Mulut wanita ini kotor. Bosku, kamu ingin menggunakan wanita untuk menipu saya. Setidaknya carilah orang yang jujur. Saya suka yang ini. Ada pertanyaan. Tidak mungkin. Kamu serius? Bibi Zhou, sekarang kamu puas, kan? Puas. Toilet ini lebih besar dari ruang tamu di rumahku. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Masih bisa minum. Sudah minum sebanyak itu. Masih bisa minum lagi. Kakak ipar. Bagaimana dia bisa minum sampai seperti ini? Bos Gu, bagaimana kalau kita berhenti sampai di sini hari ini? Kita minum lagi lain waktu. Saya akan membuka kamar untuk Anda dan kakak ipar. Jangan pergi malam ini. Tidak perlu. Tenang saja, percayakan padaku. Kakak ipar, bisakah seseorang melakukannya? Tenang saja, serahkan padaku. Ayo, pegang ini. Datang dan bantu. Tempat duduk ini, dan rasa aman. Bro, bangun begitu pagi. Aku bertanya padamu, bagaimana aku pulang semalam? Dibawa pulang oleh sopir wanitamu. Dibawa pulang. Kalau tidak percaya, periksa rekaman kamera. Aku melihat dia lebih santai daripada ayam itu. Bos Gu, pagi. Hai, perkenalkan. Ini adik perempuanku. Kakak Gu. Selamat siang, nyonya kedua. Penampilannya bagus. Keren. Serius. Pernah menjadi tentara. Bisakah kamu bantu aku? Aku sedang ingin menggambar potret seseorang. Bagaimana jika kamu menjadi modelku? 1 jam. Aku akan memberikanmu 10.000. Baik. Bagaimana hasil gambarnya? Bro, cepat lihat. Apakah aku menggambar istri kakakku dengan cantik? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu pikir aku menggambar dengan baik? Aku melihat dia membawamu pulang semalam. Apakah kamu tidak mengakui, bro? Tidak ada yang perlu malu. Omong kosong. Kemarin sebenarnya. Capek sekali. Mengapa kamu memilihku? Ini adalah perasaan yang paling aku sukai.
Bro, cepat lihat. Apakah gambarnya bagus? Yang aku inginkan adalah perasaan seperti ini. Langit bagai emas merah. Malam bagai naga berenang. Kehormatan bunga krisantemum musim gugur. Wajah yang indah seperti pohon cemara. Tidak terlihat. Lin Xin terlihat sangat cantik dalam gambaranmu. Benar kan? Bro, kenapa kamu berdarah hidung? Tidak apa-apa. Aku rasa kamu tertarik padanya. Omong kosong. Berdasarkan selera kakakmu, bagaimana bisa tertarik pada sopir ini? Mengapa aku benar-benar sial? Gujia tidak seperti orang normal. Cepatlah melukis. Aku punya urusan sebentar. Selesai melukis. Maaf, bosku. Tidak apa-apa. Aku paling mengerti karakter adik perempuanku. Terbiasa dengan sifat manja. Dia dan aku setengah saudara. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Mengerti, bosku? Benar. Setelah mencuci pakaian kemarin, akan kuberikan padamu. Masih ada tas dan sepatu. Tidak perlu. Anggap saja sebagai uang lemburmu. Kejadian kemarin hanya membuat hatiku tidak nyaman. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Aku harus pergi ke sebuah acara. Waktunya sudah mepet. Di sini saya punya buah segar. Tidak perlu, bukan urusanmu, Bibi. Mengapa Anda lagi mengangkat tong sampah? Jangan angkat lagi. Saya sedang mencari mantou untuk anak saya. Saya menjadi sopir untuk orang kaya. Sudah lebih dari 10 tahun. Belum pernah makan bersama saya. Saya punya buah segar di sini. Ambil dulu, bawa pulang makan di rumah. Tidak perlu, Bu Xiao. Baru-baru ini kenapa tidak pernah melihatmu mengantar barang? Saya sudah ganti pekerjaan. Pabrik apa? Bukan pabrik, tapi perusahaan besar. Saya menjadi sopir untuk orang kaya. Baguslah, baguslah. Ambil saja. Tetangga sebelahmu sudah semuanya menandatangani. Hanya tinggal kamu. Saya tidak menandatangani. Sebuah rumah tua berukuran beberapa puluh meter persegi. Akan saya berikan apartemen dengan lift sebagai ganti. Dan juga beberapa ratus ribu uang tunai. Kamu harus bersyukur. Aku tidak akan menandatangani meskipun mati. Saya akan menandatanganinya. Anak saya tidak akan bisa pulang. Sudah waktunya pulang. Saya tidak menandatangani. Kamu wanita gila. Anakmu sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Anak saya tidak mati. Anak saya tidak mati. Jangan masuk. Saya masih muda. Kamu mau apa? Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang, bukan? Kami menggunakan prosedur yang sah. Apakah Anda akan menandatangani dokumen ini? Semua harus dirobohkan. Sudah masuk tahun berapa sekarang? Masih berani merobohkan paksa. Kamu dari perusahaan mana? Kamu siapa? Apa kamu baik-baik saja? Saya dibesarkan oleh Tante Wang sejak kecil. Kamu berani menyakiti dia di depanku? Apakah kamu masih punya alasan? Kamu pikir kamu siapa? Aku berkata padamu, ada banyak cara menggunakan jari, tapi bukan seperti itu. Kamu pikir kamu bisa mengatur semuanya, mengganggu seorang janda tua. Hal yang luar biasa. Kamu tunggu saja. Jangan bergerak. Siapkan kartumu. Pergi. Tante Zhang, kamu mencari saya? Gu Chunan. Apa yang salah denganmu? Sebuah proyek kecil dewasa. Kamu tidak bisa menanganinya. Menemui masalah kecil, tapi sedang dalam proses penyelesaian. Menyelesaikan. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Harus membayar lebih. Barang-barang lain yang dirobohkan juga harus dibayar lebih. Apa yang harus kita lakukan? Aku berkata padamu, tidak akan diperbolehkan menambahkan 1 sen pun. Jadi begitu. Apakah ini sangat sulit? Cari beberapa orang untuk pergi ke rumah mereka. Lakukan pekerjaan dengan baik. Bukankah itu sudah cukup? Apakah kalian butuh diajari? Bu Zhang, masalah ini sedang diperhatikan oleh media. Metode kekerasan seperti ini sudah tidak dipercaya sejak lama. Aku tidak peduli. Intinya, aku akan memberikan padamu 1 minggu waktu. Jika tidak bisa diselesaikan, posisi wakil presidenmu bergantung padamu. Bos Gu, pernahkah Anda temui? Apakah ada masalah yang membuat Anda khawatir? Aku sudah bilang, bukan urusanmu. Bos Gu, Anda sudah minum begitu banyak. Jangan minum lagi. Tanggung jawab yang saya rasakan sekarang sudah hampir menutupi diriku. Maaf, Bos Gu. Lin Qianyi, apakah kamu tahu? Ibuku kandung sudah meninggal lama. Saat itu aku masih kecil, tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap hari sekarang aku menghadapi seorang ibu tiri. Setiap harinya, dengan sengaja memperlakukanku dengan buruk, membuatku marah. Menghadapi seorang ibu tiri, setiap harinya, dengan sengaja memberiku proyek-proyek sulit untuk dikerjakan, hanya untuk